Ini darling saya mau pergi pancing ya. Pancing tak pergi jala ke sayang? Dia udah bawa pancingnya dua ini ha. Pancing Arwan untuk Madawan. Orang semua belum ada bangun ya. Sebab hari ini Ahad cuti. Ini dia pergi pun masih 5:30 pemirsa. Sayang, ambil nanti air kelapa ya. Air kelapa. Air kelapa. Salam menjajua, nanda Bapak Turana Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Adek pula. Cepat nih. Aneh sudah mari. Awas jatuh, mari sini. Manakah hari ini Amanda masak je? Jom masak. Jom. Hai pemirsa, happy Sunday dan selamat menyambut China New Year ya. Apa kabar kalian semua pemirsa? Udah masak kalian ini? Video saya buat pukul 8 ini pemirsa. Kejap lagi saya makan pulang. Pancing. Beginilah dia. Au kayak male. Sini dulu adek. Biar masak kita ya sayang. Apa kita masak hari ini sayang amale? Oke pemirsa, di hari Minggu ini pemirsa, saya nak masak menu pemirsa spesial. Walaupun dia hanya sederhana, tapi ini spesial pemirsa. Apa agak-agaknya? Mari kita lihat bahan-bahannya pemirsa. Oke pemirsa, saya akan buat sambal cendawan, and then nanti saya akan rebus sayur ini pemirsa. Udah itu aja yang spesialnya. Terus ini ada 2 ekor ikan juga. Ini bahan-bahannya saya sudah potong-potong sebagian ya. 2 butir telur. Kemudian 1 buah tomato. Ada 2 biji cabai merah besar yang sudah saya iris. Kemudian ada cili padi. Ada daun bawang, bawang merah, bawang putih. Dan juga ikan teri dikitik-kitik atau ikan bilis ya. So, bawang merah, bawang putih nih saya akan kisar dulu lah. Nih saya akan guna kedua dapur saya pemirsa. Sebab ikan yang 2 ekor nih saya akan goreng untuk anak saya. Sebab sambal ini agak pedas. Untuk madep juga nanti mau masak buburnya kan. Kena letak ikan juga. Ya. Semalam ada ipar saya call pemirsa. Jadi di kampung kami itu ada kebakaran. Saya rasa gas lah. Sebab dia jual nasi, jualan kedai makan gitu. Mungkin gas meletup atau bagaimana ya kan. 2 orang korban. Ayo. Saya tomato pun sekali saya kisar beserta cili dengan bawang merahnya ya. Oke, sekarang kita start memasak pemirsa. Tadi saya baru baca, saya ini selalu pemirsa, apa yang saya baca yang saya rasa ngeri sekali kan. Cepat-cepat saya mau share sama kalian lah, biasa kan pemirsa. Kalau dulu masa saya belum berkawin pemirsa, saya makan, tidur, mandi, semua saya buat sendiri pemirsa. Bila saya sudah berkawin, sudah buat YouTube ini kan, sudah ada kemajuan. Bukan setakat mandi, makan, tidur saja sendiri. Sekarang saya sembang. Sudah bercakap pun sudah sendiri sembang. Sekejap lagi pergi hospital Tanjung Rambutan. Di Indonesia di mana ya? Mula-mula saya tengok ada satu berita, itu di Malaysia. Ibu umur 21 tahun. Dia habisi nyawa anaknya umur berapa saya lupa lah. 1 tahun 8 bulan atau 1 tahun 4 bulan gitu pemirsa. Di dekapnya pakai bantal, jadi meninggal anaknya itu. Baru semalam kita cerita, memang stres urus anak ini, memang stres. Bukan stres, penat lah. Cuman kadang-kadang ada orang bilang agama mesti kuat. Ada kalian yang saya bilang pun itu pemirsa, yang saya bilang semalam cerita yang dia bunuh anaknya 4 orang itu pun dia orang pun kuat agama. Cuman agama nih kalau setakat kita jalankan tanpa kita pahami memang susah. Kalian pernah kalian lihat satu movie itu yang movie-nya itu yang dia kena rasuk pemirsa. Jadi kan dia kena rasuk, dia bawa berobat pada father ya, pada pendeta kalau saya tidak silap itu. Terus kata pendetanya itu, kata hantunya itu jangan bagi makan. Pokoknya apa yang hantunya itu minta dia turuti. Last minute anaknya itu meninggal kan. Padahal dia membuat itu acara pakai, dia halau setan itu pakai Tuhan gitulah. Last minute kan didakwa itu father dengan orang tua itu karena anaknya itu meninggal
sebab dehidrasi, kekurangan cairan. Orang nggak dibagi makan, diikat aja gitu. Boleh kalian tengok itu di Netflix pun ada itu pemirsa. Kena rasuk dia anaknya itu. Makanya kalau orang bilang itu beragama orang, beragama kita, tapi kita tak paham sebenarnya apa gitu kan. Saya goreng sudah ikannya. Jadi yang di Cianjur itu pemirsa, itu dia menyamar sebagai bomo, orang Malaysia cakap dukun. Jadi katanya dia ini dukun yang bisa memperkaya orang. Ini sebenarnya sudah lagu lama tahu. Dari dulu kayak seperti ini selalu ada. Dulu di kampung kami itu, di Binjai itu yang famous itu adalah dukun AS. Dia pun kayak gitu juga gitu. Terus dia panggil gitu orang, dia bilang dia boleh memperkaya. Terus dia minta hartanya, nanti hartanya ini digandakan, dilipat kali gandakan gitu. Misalnya kita bagi 1 juta, nanti dalam tempo 1 minggu duitnya itu boleh jadi 10 juta gitu pemirsa kita bagi. Terus karena udah ditagih gitu kan, udah sampai masanya, udah sampai seminggu 2 minggu, minta kegandaan uang itu nggak dibagi-bagi, karena ditagih terus, ya kan, dibunuhnya lah. Udah dibunuhnya, dikuburnya di rumahnya gitu. Terus terungkap karena dia bunuh istrinya sama anak tirinya 2 orang. Jadi polis melakukan penyelidikan, dibongkar rumahnya, itulah nampak semua kuburan. Sekarang masih didapat 9 mayat, katanya boleh lebih lagi pemirsa. Doi, pening saya. Nggak ada istilah itu pemirsa, dukun boleh memperkaya ini, dilipat kali gandakan lah, ditambah sekian kali. Dulu mama saya, bapak saya pun dengan mama saya kena juga seperti, tapi bukan dukun ya. Ini lebih modern sedikit. Cipuk kau. Sana kamu nak, aku tahu. Sana. Di kampung kami ada sudah buat. Jadi dia masukkan duitnya dulu 10 juta. Jadi tiap-tiap minggu dia angkat bunganya 1 juta. Udah gitu siap 1 bulan nanti yang 10 juta itu dia bagi jadi 15 juta. Sudah banyak orang dapat lah gitu. Jadi kita pun percaya rupanya memang dia bagi pada orang itu untuk menarik orang lain dulu. Jadi nanti 1 orang ini udah masuk, suruh ambil lagi 2 orang. Kalau dia banyak ambil orang, investasi bodong lah kalau bahasa Indonesianya itu. Kalau banyak dia dapat orang, banyak dia dapat commission gitu. Jadi sama yang di kampung saya ini, dia bagi tahu lah kepada bapak saya. Sama bapak saya dijualnya lah pokok duriannya, dia dapat 2.500.000. 3 hari lepas masukkan duit, mak saya sudah joget-joget di rumah. 1 minggu lagi aku dapat 1 juta bunga duitku katanya. Belum sampai 1 minggu, 4 hari sudah masuk dekat TV. Itu investasi bodong itu kan. Dia lari, dia bawa duit. Jatuhan duitnya itu di jalan pun, stres. Bapak saya itu stres. Sebenarnya bapak saya nggak mau, mama saya yang tergiur. Nggak ada istilahnya itu semua pemirsa. Sekarang kalau ada duit kita, teruslah belikan dia berupa tanah kah, mobil kah, rumah kah. Simpan di bank pun kadang-kadang hilang. Oke ya, sekarang kita goreng bahan-bahannya dulu. Oke. Tadi singgem saya sudah pergi pancing awal pagi. Pulang nanti mesti dia lapar. Saya sudah masukkan ikan bilisnya ya, saya sudah bagi 2. And then sekarang saya nak masukkan kita punya cendawan. Cendawan ini pun dia mengeluarkan air pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita buat bulatan di tengah-tengah dulu bulatan. Bulatan. Apa nakku? Apa Maga? Oke pemirsa, ini dia sambal cendawan kita ya. Ini ikan untuk anak saya. Ini dia hasil singgem pagi tadi pergi pemirsa, ada 4 ekor. Nampak tak? Oh my goodness, besar-besar pemirsa. Ini ada 2 kilo, ada 4 ini ya. Lebih lah. Lebih. Ini kalau restoran 2 ekor ini boleh jual selalu kalau dulu kita jual sayang Tapi lompat 3 boleh jual. 3 1 yang kecil itu tak boleh. Taruhan berapa sekilo sayang kalau jual restoran? 18 ribu.
Rp18 ya. Itu sekitar Rp18 itu sekitar 50.000 ah. Jadi kalau tengok pertukaran rupiah sekarang kan ringgit agak naik ya, mungkin itu sudah dapat 60.000. Sekarang 1 juta pun hanya 200 berapa gitu pemirsa, enggak sampai 300 lagi ya. Sekarang ringgit agak membaik dia. Ini Singgam baru pulang pancing, sekarang dia makan pemirsa ya. Sudah lapar dah. 10.30 dia pulang pancing pun. Awaskan durinya. Ini anak saya pun tengah makan di bawah ini. Saya belum sapu rumah. Mada pula angkat nasi yang anehnya.